Hai semua, jumpa lagi bersama saya Kevin di acara The Curious Kevin di episode ke-72. Sudah cukup lama Kevin tidak merekam podcast karena berbagai kesibukan dan hari ini kita akan langsung ke episode 72 di season ke-8. Kamu bisa langsung menonton ini di YouTube atau kamu bisa dengarkan versi audionya yang tersedia di Spotify, Google Podcast, atau Apple Podcast. Sebenarnya ini cukup simpel kok podcast kali ini. Adalah bagaimana kamu itu bisa menjadi pribadi yang lebih oke ketika kamu tidak sibuk mengungkapkan keterbatasan dalam diri kamu. Seringkali ketika kita menghadapi mungkin ya untuk yang sekolah mungkin atau kuliah, kamu menghadapi ujian mungkin yang cukup sulit seperti mungkin ujian matematika atau mungkin ujian akuntansi atau perhitungan secara finansial, kamu akan langsung bilang, saya tuh paling nggak bisa ini, saya paling nggak bisa itu, saya nggak bisa ini, nggak bisa itu. Dan kemudian ketika ujian dilakukan, kamu dapat nilai yang jelek dan kamu langsung bilang lagi, tuh kan saya bilang apa, saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu. Seringkali kita itu menjadi penghambat terbesar untuk kita sendiri. Ya, kamu, saya seringkali menjadi penghambat terbesar bagi kita sendiri. Seperti itu tadi, ketika menghadapi ujian di kampus atau di sekolah, ketika kita yakin kita nggak bisa, kita selalu merasa, oh kita tuh nggak bisa emang. Dan ketika hasilnya nilainya jelek, kamu akan langsung bilang, emang bener kan saya nggak bisa. Jadi kita mengimani atau mempercayai sesuatu yang jelek dan itu ketika itu terjadi kita akan semakin yakin akan hal itu. Seringkali itu merupakan sebuah hambatan. Yang selanjutnya, ketika kamu mungkin sedang dalam lagi PDKT atau mungkin sedang pacaran gitu. Terus kamu tuh mungkin waktu janjian gitu ya. Terus kamu datangnya terlambat, mungkin karena memang macet atau mungkin cuaca yang kurang bagus gitu ya. Terus kamu bilang ke PDKT atau pacarmu, aduh saya ini kok selalu terlambat ya, kok saya ini nggak bisa tepat waktu ya. Ketika kamu mengucapkan kata-kata kayak selalu, kenapa gini, kenapa gitu, dan kayak kenapa ya saya selalu terlambat ya. Terus mungkin ketika kamu PDKT nggak bertahan lama, kamu akan punya omongan, kenapa ya saya selalu nggak bisa mempertahankan PDKT saya lebih lama lagi sampai pacaran. Hal-hal seperti ini, ketika kamu ngomong kayak selalu terlambat, selalu nggak bisa mempertahankan hubungan, ketika kamu semakin sering mengucapkan kalimat seperti itu, semakin sering kamu mengungkapkan kalimat itu, percaya atau tidak, kita sering sudah memblok diri kita sendiri untuk akhirnya kita tidak bisa mencapai apa yang seharusnya bisa kita capai. Mungkin jadi orang yang lebih tepat waktu, mungkin jadi orang yang bisa mempertahankan hubungan sampai ke pacaran dan ke level yang lebih jauh. Maka, di podcast yang cukup singkat ini, Kevin ingin mengajak kamu semua untuk bagaimana kita mulai melatih ya, membicara atau berbicara kata-kata yang untuk diri kita itu suportif gitu ya. Berbaik hatilah terhadap diri kita sendiri. Kenapa begitu? Karena saya menyadari bahwa saya sendiri dulu ya, dari pengalaman juga. Ketika kita memotivasi orang atau mungkin kebiasaannya, motivasi orang tuh dengan kata-kata yang kasar, dengan kata-kata yang menjatuhkan, dengan kata-kata yang membuat orang itu jadi takut, jadi nggak pede. Memang orang-orang itu akan berubah, gitu ya. Dan saya sendiri tidak luput dari kata-kata yang seringkali saya juga memotivasi diri saya sendiri dengan kata-kata yang cukup kejam gitu ya. Sama diri sendiri aja kejam apalagi sama orang lain. Itu kata-katanya seperti itu. Kenapa begitu? Karena itulah yang membuat saya atau termotivasi menjadi lebih baik. Tapi ternyata dalam jangka panjang itu tidak seperti itu. Justru itu jangka pendek membantu, tapi jangka panjangnya ketika kita menghadapi sebuah masalah, misalnya kita menghadapi hambatan dalam pekerjaan atau dalam hubungan sosial, kita akan cenderung menyalahkan diri kita dengan kata-kata yang sangat kasar. Dan itu tidak membantu kita untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi mulailah
Dari sekarang saya juga belajar ya, sembari saya membuat podcast, saya selalu juga merefleksikan apa yang bisa saya pelajari dan yang saya pelajari adalah ini, bagaimana menciptakan lingkungan dan juga bisa memotivasi diri sendiri, bagaimana kita ini memiliki kata-kata yang mampu memotivasi diri kita. Berbaik hatilah dengan diri kita. Self love itu dimulai bagaimana? Yaitu kita mampu untuk memberikan kata-kata yang baik terhadap diri kita. Misal, kamu mau ujian nih ya, ujian mungkin ujian di kuliahan atau ujian di sekolah tentang mungkin yang susah atau apa. Mungkin yang susah itu seperti matematika, finance, bahasa Inggris, atau apapun itulah. Usahakan tidak berkata, saya selalu nggak bisa, saya pasti nggak bisa. Coba ganti dengan, ini cukup menantang, tapi akan saya coba deh. Nah, kemudian setelah kamu melakukan mengucapkan kata itu, kamu juga bisa berusaha, entah itu belajar, entah itu bertanya pada teman, atau mungkin mencoba cara belajar yang lain yang selama ini belum kamu coba. Jadi selain kita berusaha berbaik hati dengan kita sendiri, dengan memberikan kata-kata yang suportif terhadap diri kita sendiri, kita juga melakukan aksi. Jadi nggak cukup hanya kata-kata, tapi juga dengan aksi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya dalam hubungan, kamu merasa kalau misalnya lagi mau pergi ngedate, datangnya selalu terlambat. Atau kalau ngedate itu kadang mungkin dalam hubungan ya, relationship entah dengan pasangan, entah dengan keluarga, selalu gampang tersulut amarah gitu misalnya. Saya ini selalu marah-marah ya. Saya ini kok selalu nggak sabaran ya. Coba diganti menjadi, hmm, saya ini lagi kurang sabar nih. Kira-kira apa ya yang bisa saya lakukan untuk supaya lebih sabar? Kayak gitu. Hari ini saya mau marah nih. Cuman apa ya kira-kira yang bisa saya lakukan untuk saya bisa mengendalikan amarah itu? Teknik yang bisa kamu coba untuk itu adalah teknik 10 detik ya. Ini kayaknya udah cukup umum tekniknya, cuma mungkin kalau kamu belum dengar, kamu bisa praktekkan. Sebelum kamu marah, sebelum kamu emosi, hitung sampai 10 dalam hati. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu akan meredam keinginan kamu untuk marah. Itu akan melatih kamu untuk bagaimana bisa mengatur emosi. Bukan memendam ya. Kalau memendam emosi itu kurang bagus. Emosi itu perlu diluapkan tapi dengan cara yang sehat ya. Menahan emosi upaya tidak mengucapkan kata-kata yang kemudian akan membuat kita menyesal. Karena seringkali ketika kita marah, kata-kata yang keluar itu justru kata-kata yang kurang bagus. Gitu ya. Jadi mari kita coba untuk selalu memberikan kata-kata yang baik kepada diri kita. Bukan bilang, aku kok selalu terlambat, aku kok selalu mengecewakan orang, bukan itu. Tapi kita coba ganti dengan, ini saya terlambat nih, ya mungkin kali ini ya terlambat. Kedepannya saya gimana ya supaya nggak terlambat? Mungkin berangkat lebih awal, mungkin set alarm beberapa kali, atau mungkin dalam pacaran. Saya kok selalu marah ya, coba gimana ya caranya supaya saya itu bisa mengendalikan emosi saya? Gimana caranya supaya saya melihat hal-hal itu dari perspektif atau pandangan yang lain? Atau mungkin, kok saya selalu gagal dalam PDKT saya ya? Kok saya selalu nggak bisa mempertahankan hubungan ya? Coba dilihat dari sisi yang lain. Dengan bicara, oke, saya nggak bisa mempertahankan hubungan mungkin karena saya juga perlu introspeksi diri. Mungkin karena pihak sana yang nggak cocok dengan saya. Jadi, alih-alih kita terus berbuat jahat dengan mengatakan hal buruk kepada diri kita sendiri, marilah kita mencoba menjadi pribadi yang lebih baik dimulai dari dengan berkata-kata yang baik pada diri sendiri sembari juga melakukan tindakan atau action yang membuat hal itu menjadi baik di kemudian hari. Memang perlu proses, gak gampang, tapi saya percaya kamu bisa melakukan hal ini. Sekian podcast singkat saya dari The Curious Kevin yang bisa kamu tonton di YouTube dan juga available secara audio di Spotify, Apple Podcast, dan Google Podcast. Ini karena podcastnya formatnya lebih santai ya di tempat tidur gitu. Jadi semoga ini juga bisa membuat kamu lebih rileks, lebih termotivasi. Dan kalau kamu mungkin masih bingung ya, atau mungkin masih kok ngomongnya kurang jelas ya, coba kamu bisa ulang lagi dan bisa mendengarkan dengan lebih seksama lagi. Untuk episode yang lain, kamu bisa langsung cek episode lain yang kira-kira berkenan untuk kamu dan kamu bisa bagikan juga pada orang yang kamu rasa perlu untuk mendengarkan podcast kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.